Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan di langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan ya Rabbil izzati wa jalali. Amin amin Allahumma. Melanjuti dari pembahasan dari video-video saya yang sebelumnya mengenai terkait hubungan Indonesia Melayu atau Malaysia ini. Kenapa Indonesia yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto harjo ini sangat sulit sekali diminati oleh orang-orang Indonesia itu sendiri. Justru lebih banyak memilih pekerjaan di luar, menjadi buruh kasar di negeri lain daripada mencari nafkah di negerinya sendiri. Katakanlah berapa banyak tenaga kerja Indonesia ini yang menjadi buruh kasar di negeri Malaysia. Kenapa itu bisa terjadi? Justru Malaysia jauh lebih diminati daripada Indonesia itu sendiri. Negara kecil tersebut yang lebih kecil dari Jawa itu justru lebih dijadikan harapan untuk mengais nafkah, untuk mencari nafkah daripada di Indonesia itu sendiri. Ini lagi-lagi berbicara tidak hanya tentang kekayaan alam saja. Kalau kita melihat kekayaan alam, saya kira semua orang sedunia ini sependapat bahwa Indonesia jauh lebih memiliki kekayaan alam daripada negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Bangladesh, Brunei Darussalam, dan juga Singapura dan Malaysia itu sendiri. Akan tapi ini adalah persoalan nilai tukar uang di mana Indonesia saat ini masih down tentang persoalan nilai mata uang tersebut, karena satu ringgitnya itu bisa saja 3.000 lebih di Indonesia, sehingga banyak orang-orang yang meninggalkan Indonesia untuk mencari nafkah di sana, untuk menjadi kuli bangunan kasar, untuk mendapatkan uang yang jauh lebih banyak 3 kali lipat daripada bekerja di Indonesia. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang Indonesia itu sendiri, khususnya di Madura ini, khususnya di Jawa Timur ini, yang lebih bangga ketika mereka memiliki status kewarganegaraan Malaysia. Anaknya lebih bangga memiliki status kewarganegaraan Malaysia daripada memiliki status kewarganegaraan Indonesia sendiri. Karena mereka di sana dianggaplah memiliki masa depan yang cerah, semuanya dipenuhi, harga-harga sangatlah minimalis daripada Indonesia yang hanya penghasilannya berapa, tetapi pengeluarannya sungguh membludak. Berbeda dengan negara tetangga kita, penghasilannya kalau ditaksir uang Indonesia sekitar puluhan juta, tapi justru pengeluarannya sangatlah sedikit untuk kebutuhan sehari-hari dan pokok bulanannya. Ini menjadi pikiran kita bersama sebenarnya, bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Dari dulu kita sudah para pakar, para pengamat sudah memikirkan bersama-sama agar persoalan ini kita keluar dari persoalan ini. Negara yang besar ini, yang kaya raya ini, mampu menjadi penyejahtera rakyatnya sendiri, walaupun tidak mampu menyejahterakan bangsa-bangsa di negara lain misalkan. Akan tapi paling tidak mampu menjadi penyejahtera untuk bangsanya sendiri, sehingga tidak menjadi bangsa yang terluntang lantung di negeri luar untuk mencari nafkah. Walaupun ini sebenarnya banyak terjadi di negara-negara manapun, seperti
India, Pakistan yang juga mencari nafkah di beberapa negara-negara besar seperti Inggris, Amerika, dan Perancis. Akan tapi kalau kita lihat antara kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, kalau kita lihat beberapa berita tersebut, bahwasanya kekayaan alam kita ini mampu membagi-bagikan uang ratusan juta, bahkan miliaran atau belasan miliar rupiah untuk satu orang jika itu dikelola dan baik dan juga tidak dinikmati oleh sebagian orang. Sehingga kita mampu bisa kaya tanpa kita luntang-lantung ke negeri orang. Pendidikan dan fasilitas keilmuan kita akan dipenuhi dengan luar biasa, sehingga cita-cita para pendiri bangsa yang dahulu ingin menjadikan Indonesia ini kekuatan tiga besar dunia akan bisa terrealisasi dengan syarat-syarat yang memang harus dilakukan oleh bangsa dan penduduk Indonesia ini. Apa syarat-syaratnya tersebut? Adalah keintelektualan, kemampuan rakyat Indonesia untuk mencerna segala perubahan-perubahan dan pengetahuan yang nantinya akan bisa atau mampu menjadi pesaing-pesaing di era global, dan modal yang cukup. Modal yang cukup adalah bisa kita ambil dari kekayaan alam kita, mulai dari tambang, emas, nikel. Belakangan ini kita memiliki salah satu nikel terbesar di dunia, minyak sawit, batu bara, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah merasakan kekayaan alam kita itu. Hanya sebagian orang saja, hanya segelintir orang saja yang merasakan kekayaan alam itu. Sehingga anak-anak muda kita yang semangat-semangat itu tidak menjadikan mereka leluasa untuk menyelesaikan cita-cita mereka, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan untuk memajukan bangsa kita, sehingga hanya mampu terbesit di angan-angan mereka, mampu menjadi belenggu di antara pikiran mereka tanpa terrealisasi sepenuhnya. Para sahabat bisikan dari langit dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kejadian-kejadian yang terjadi di negeri ini. Sungguh miris sekali kalau awal-awal Indonesia itu adalah dianggap mahaguru oleh beberapa negara-negara Asia Tenggara, bahkan di dunia. Bagaimana para pemuda-pemuda Indonesia ini mampu membangun sebuah peradaban yang sangat luar biasa di awal-awal kemerdekaan. Tapi di kemudian hari justru kita ini hanya dijadikan kelas B, kelas nomor 2 di antara negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Kita masih ingat betul di dalam sejarah ditulis bahwasanya bagaimana orang Malaysia dan Singapura mengirim guru-guru mereka untuk belajar di Indonesia, untuk belajar tentang Soekarno, tentang Sultan Syahrir, tentang Muhammad Hatta, agar mereka mampu mengadopsi pikiran-pikiran manusia Indonesia ini agar dipraktikkan di negara Malaysia. Tapi setelah puluhan tahun kemudian justru hal-hal seperti itu berubah, malah kita dikirim atau menjadi tenaga kerja ilegal di negara Malaysia tersebut karena memang tidak mencukupi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bangsa Indonesia. Ini adalah menjadi tugas kita bersama agar korupsi ini tidak merajalela selamanya, agar korupsi ini tidak menjadi penghambat kesejahteraan rakyat Indonesia, agar mampu setara dengan negara-negara maju di dalam hal-hal positif, di dalam hal-hal teknologi dan kemajuan. Kita tidak usah mencontoh hal-hal negatif dari negara barat, kekurangan-kekurangan dari negara barat, atau kebebasan-kebebasan yang terjadi di beberapa negara-negara sekuler, karena kita memiliki prinsip sendiri, bangsa ini memiliki prinsip sendiri, yaitu adat ketimuran, dan juga memiliki performa sendiri dalam etika atau dalam moral, dalam lingkungan hidup, sehingga kita hanya bisa mampu mengambil hal-hal positif dari luar,
dan menghilangkan hal-hal negatif yang dari luar. Wallahu a'lam.